Salam Indonesia, saya Fauzan Lutsa. Kita bertemu lagi di studio AZTV dengan talk show yang bahas tema Purifier Pamjaya, inovasi masa depan dari udara hingga tanpa plastik. Narasumber di studio ini setelah datang beberapa diantaranya Pak Nugraha Esa, Direktur Strategis dan Bisnis Pamjaya. Selamat siang. Siang Pak Fauzan. Dan juga ada Bang SGY atau Bang Sugianto Emik, tokoh masyarakat. Selamat siang. Dan juga ada Pak Tobias Patiasina, salah satu Selamat tokoh siang, masyarakat ya. Kita membahas mengenai krisis air dan meningkatnya sampah plastik yang menjadi tantangan serius di kota besar seperti Jakarta. Tapi kita akan langsung aja ke salah satu narasumber utama kita, Pak Esa. Bagaimana gambaran besar transformasi yang sedang dilakukan oleh Pamjaya saat ini, Pak? Kira-kira seperti apa sih yang sudah dilakukan atau yang tengah berjalan? Oke, terima kasih Pak Fauzan. Terkait sampah plastik ini memang merupakan salah satu concern dari Pamjaya juga ya. Bagaimana strategi Pamjaya untuk mengurangi dari penggunaan plastik ini? Yang pertama tentunya kita mendorong ke konsumsi air perpipaan ya yang siap minum gitu loh. Nah sehingga tidak bergantung, masyarakat itu tidak bergantung ke dalam bentuk air kemasan gitu ya. Nah ini yang pertama, poin yang pertamanya itu kita dorong masyarakat menggunakan air perpipaan dari Pamjaya. Nah yang kedua, kalau menurut saya tadi sudah disebutkan penggunaan water purifier. Saat ini Pamjaya lagi gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan penggunaan water purifier. Perlu diketahui masyarakat bahwasanya air yang diproduksi oleh Pamjaya itu sebenarnya itu layak minum. Itu yang keluar dari pabrik airnya Pamjaya gitu loh. Itu bahasa awamnya. Kita sebutnya WTP atau Water Treatment Plant, atau mungkin bahasa yang lebih awamnya lagi instalasi pengolahan air. Nah air yang dikelola di IPA kita itu, di instalasi pengolahan air itu, di outletnya itu layak minum Pak Tobias gitu. Tapi masyarakat selama ini nggak mengetahui. Kendala kita apa sehingga di masyarakat itu tidak bisa langsung dikonsumsi menjadi air minum. Ya, kendalanya di pipanya sebenarnya, di jaringannya. Karena mungkin Bapak Ibu ya tahu Pamjaya itu usianya sudah 103 tahun. Bisa dibayangkan usia pipanya ya, gitu loh ya. Nah jadi 70% pipanya itu menggunakan PVC, karena PVC mungkin saat itu teknologi yang terbagus ya Pak, yang digunakan oleh PDAM di seluruh Indonesia. Sekarang pipanya sudah berkembang, kita menggunakan HDPE namanya. HDPE ini lebih ramah terhadap food contact ya, istilahnya air yang kita produksi itu seharusnya di level pelanggan, ketika pelanggan sudah menggunakan pipa HDPE itu bisa langsung dikonsumsi. Nah ini sebenarnya kenapa kita mengedukasi penggunaan air perpipaan ini agar masyarakat itu tidak pindah ya sebenarnya ke air kemasan gitu loh ya. Air kemasan misalnya menggunakan botol plastik sekali pakai itu sangat berbahaya sekali Pak. Nah inilah sebenarnya edukasi semacam ini ya yang memang kita harus sampaikan, dan ini adalah termasuk dari langkah strategi Pamjaya di mana di 2029 ini rencananya cakupan pelayanan ini harus 100%. Nah itu untuk percepatannya. Demikian Pak Fauzan sekilas gitu. Menarik nih. Tapi tantangan terbesar dalam penyediaan air bersih di Jakarta seperti apa? Kan salah satunya itu bahan baku. Kedua juga kan persoalan pipanisasi di rumah-rumah warga yang cukup bermasalah ya. Kalau itu jadi air siap minum berarti kan harus ada pipanisasi sampai di rumah-rumah warga juga harus diganti. Ini program terpisah dari pipa saat ini. Nah kalau Bapak ngelihatnya seperti apa nih? Memang itu tantangan terbesar dari Pamjaya. Yang pertama tadi Bapak sudah menyinggung ya, keterbatasan sumber air baku ya akibat perubahan iklim dan pencemaran ya. Saat ini 92% sumber air Jakarta itu berasal dari luar daerah Pak. Kalau kita tahu itu dari Jatiluhur ya sebagian besar gitu loh ya. Jadi Jakarta dengan 13 sungainya itu belum mampu untuk memenuhi kebutuhan air bakunya Pak.
air baku untuk Jakarta sendiri. Nah ini hampir sama dengan pangan. Pangan kita 95 atau 98% tergantung dari daerah. Air pun seperti itu. Nah yang kedua, yang tadi Bapak sebutkan, infrastruktur ini kan harus berkembang terus seiring dengan modernisasi yang dilakukan di Jakarta ya. Dan ini harus menjangkau seluruh masyarakat gitu. Seiring dengan pertambahan dan urbanisasi yang tiap tahun ya di Jakarta ini bertambah gitu loh. Nah yang ketiga tadi balik lagi Pak, tantangan yang terbesar kita itu di umur perpipaan kita itu. Yang saya sebutkan tadi Pamjaya ini sudah berusia 103 tahun ya. Nah ini yang harus kita lakukan segera revitalisasi ya untuk perpipaan. Nah masyarakat mungkin banyak yang melihat sekarang dengan kondisi di Jakarta ya banyaknya galian. Itu adalah masuk dari rencana strategis karena ini perlu cepat ini. Ya, cakupan pelayanan yang seharusnya awalnya oleh Pak Gubernur itu ditargetkan 2030, sekarang dimajukan di 2029, Pak. Jadi mungkin di momen yang bagus ini saya perlu menyampaikan implikasinya apa. Jadi dengan adanya target di 2029 ini cakupan pelayanan yang harus 100% dipenuhi oleh Pamjaya, mau nggak mau kita harus melakukan satu tadi pemasangan pipa-pipa baru, yang kedua ya revitalisasi pipa gitu loh. Nah ini yang dalam forum ini mungkin sekaligus mengedukasi masyarakat. Ini tidak ada kata terlambat, tapi kita harus memulai dari sekarang. Nanti saya akan jelaskan lagi kenapa ini perlu di 2029 harus segera dilakukan ya. Cakupan pelayanan air perpipaan ini harus 100% gitu loh Pak. Ada latar belakangnya nanti Pak, nanti saya akan jelaskan. Demikian Pak Fauzan. Kita lanjut ke Bang SGY ya. Ini sebagai salah satu pengamat yang concern terhadap isu-isu perkotaan di Jakarta. Kalau Abang melihatnya bagaimana nih melihat persoalan di air tadi terkait perpipaan dan lain-lainnya? Ya, terima kasih Bang Pojan. Jadi ini sesuai tema purify, ya, terus kemudian inovasi, ya, tambah plastik dan sebagainya. Saya pikir ini memang tema yang sangat krusial dan penting ya. Jadi Pamjaya itu kan dia, saya coba urut secara kronologis dulu ya. Pamjaya itu kan sebelumnya bukan mengerjakan sendiri, tapi dilakukan oleh swasta, yaitu PT Aetra dan Palija. Baru 2022 atau 2023 ya, kemudian dia ditangani penuh oleh Pamjaya. Nah, yang jadi persoalan banyak PR sebelum dikerjakan oleh Pamjaya langsung. Ya. Kemudian kalau kita merujuk ke Sustainable Development Goal ya, itu ketentuan dari internasional bahwa negara-negara di dunia itu telah sepakat bahwa pada tahun 2030 persoalan air bersih harus tuntas. Jadi itu bukan cuma di Jakarta tapi di Indonesia karena kita sudah ikut dalam kesepakatan PBB itu negara-negara dunia itu. Nah, termasuk sanitasi ya. Nah, yang jadi persoalan bahwa di Jakarta atau di Indonesia untuk pengelolaan air bersih perpipaan itu baru berapa persen ya, sangat jauh sekali. Tapi kalau pengelolaan air dan sebagainya memang sudah mendekati 90% ya. Nah kemudian di Jakarta bagaimana? Nah, Jakarta ini adalah melakukan terobosan luar biasa melalui pimpinan PAM yang sekarang ini ya, bahwa dia menargetkan 3 tahun 2030 harus clear. Bahkan gubernur kemudian memundurkan 2009. Jadi dengan demikian kalau Jakarta itu sukses melaksanakan air bersih 100% buat masyarakat, secara otomatis sebenarnya membantu atau menjaga muka Indonesia di mata internasional gitu. Jadi menambah presentasi kesepakatan atau komitmen bahwa persoalan air bersih dan sanitasi khususnya air bersih itu tuntas di tahun 2030. Paling Jakarta 2029 itu persoalan pertama. Kemudian, jadi Jakarta itu jadi kayak piloting project untuk nasional ya? Otomatis nanti daerah-daerah akan mengikuti, akan mencontoh. Ini ya sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jadi saya lihat di RPJMD masuk program Pamjaya ini, gubernur memasukkan ini bukan main-main berarti. Jadi kalau gagal berarti gubernur bisa dipersoalkan karena dia sangat berani masukkan dalam peraturan daerah loh, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Itu sangat berani sekali loh. Karena dengan segala persoalan, masalah dan sebagainya, Pramono tegas dan nggak mau tahu harus tuntas dimasukkan dalam RPJMD. Itu persoalan yang berikutnya ya.
Kemudian jadi kendalanya adalah hampir semua pipa yang ada di Jakarta ini itu non food grade ya. Hanya beberapa yang memang food grade yang langsung bisa diminum. Sebenarnya produksi air Pam Jaya itu layak diminum langsung ya, bukan jadi dia itu produksi air minum gitu ya. Kualitas air Pam Jaya itu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 ya tahun 2010, bahkan itu sudah direvisi dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 ya tahun 2023 ya. Itu disebutkan apa namanya nggak boleh ada ekoil ya, TDS-nya harus sekian, kalau nggak salah kurang dari 300 ya dan sebagainya. Produksi Pam Jaya itu memenuhi standar itu gitu loh. Artinya saat Pam Jaya memproduksi air minum itu bisa langsung diminum. Tadi memang kendalanya jaringan-jaringan pipanya itu masih banyak yang belum food grade. Tapi kalau itu sudah masuk food grade sampai ke rumah-rumah itu langsung bisa diminum, langsung bisa dikonsumsi. Nah ini menjadi persoalan besar karena membutuhkan investasi yang sangat besar untuk memenuhi standar komitmen 100% itu. Dan sebenarnya kita ketahui bahwa Pam Jaya itu menargetkan kurang lebih 2 juta pelanggan ya untuk mencapai 100% ya. Sekarang itu baru 1.100.000 kalau nggak salah ya. Dan tahun ini ditargetkan 150.000 penambahan pelanggan baru ya. 450.000 gitu ya. Kalau tahun 2005 300 kalau nggak salah ya. Jadi memang ini kerjaan besar gitu. Belum lagi kemudian pergantian pipa yang sekarang sedang dilakukan marak di semua tempat ya. Nah ini PR besar. Nah oleh karena itu persoalan ini nggak main-main gitu ya. Nah kalau sekarang ini banyak masyarakat yang masih mengkonsumsi air plastik ya yang sekali pakai, itu jangka panjang sangat mengganggu lingkungan ya. Kita ketahui bahwa persoalan sampah plastik ini itu sudah menjadi persoalan dunia gitu. Indonesia itu bahkan masuk dalam kelompok 2 negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia selain Cina, begitu ya. Udah saya khawatir kalau Cina kan negara maju, kalau jangan Indonesia ini penyumbang sampah plastik terbesar di dunia gitu. Karena kalau berdasarkan beberapa referensi itu Cina yang pertama gitu. Berarti ini problem besar, big problem gitu. Nah tadi persoalan lingkungan ini, persoalan sampah ini dan sebagainya itu kan sudah diatur di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 berapa ya tentang pengelolaan sampah dan peraturan presiden tentang tentang ya lingkungan itu ya. Jadi pengelolaan sampah di masyarakat. Jadi masalah sampah ini memang harus dituntaskan gitu, khususnya masalah sampah plastik. Sampah plastik itu harus dituntaskan. Nah oleh karena itu ya kemudian Pam Jaya melakukan semacam, saya pikir semacam inovasi ya, kemudian memilih water purify ya. Nah water purify ini jadi bukan persoalan simpel, ini persoalan yang menyangkut lingkungan, menangani persoalan yang sekarang terjadi gitu ya. Jadi dengan demikian kalau masyarakat menggunakan, karena memang kan belum semua yang bisa langsung diminum ya, masih banyak pipa yang non food grade ya. Oleh karena itu water purify menjadi solusi. Nah itu kemudian sekaligus dengan water purify itu bisa mengurangi sampah plastik sekali pakai gitu. Ini persoalannya dan sangat menguntungkan buat masyarakat. Kalau dihitung-hitung secara ekonomis maka itu lebih menguntungkan dibanding mereka menggunakan atau membeli air galon atau air minum. Ini sebenarnya bukan perang bisnis ini. Ini hanya terkait dengan lingkungan gitu. Bahwa ke depan masyarakat itu harus mengurangi minuman dari botol plastik yang sekali pakai. Dan di sinilah peran Pam Jaya memang harus betul-betul komitmen tingkat tinggi ini. Meningkatkan pelayanan, kemudian air bersih sampai ke masyarakat, kemudian water purify itu kemudian bisa dieksekusi dan sebagainya. Dan yang jauh lebih penting lagi bahwa air baku kita itu memang sesungguhnya itu sangat beresiko. 92% tergantung dari waduk jatiluhur, 8% itu dari lain-lainnya. Nah kemudian bagaimana ini persoalan mengenai air kalau seandainya tiba-tiba waduk jatiluhur ada kendala. Saya pernah menulis satu artikel bahwa ini jangan-jangan waduk jatiluhur bisa jebol gitu. Ada di atasnya ada waduk Cirata, kemudian waduk kalau lingkungan dan sebagainya rusak dan sebagainya, kemudian seperti kita contoh misalnya di Sumatera, ini bisa bahaya, bisa terjadi gitu. Kemudian bagaimana solusinya? Nah ini harus dipikirkan gitu. Nah sebenarnya kan ada inovasi-inovasi yang bisa membantu untuk penyediaan air baku. Tapi kita harus akui bahwa sampai sekarang 92% itu air baku kita ya disupport oleh waduk jatiluhur ya. 13 sungai itu belum bisa memenuhi kan pencemaran terlalu tinggi. Kemudian inovasi yang bisa dilakukan. Nah, pertama
adalah inovasi tentang destimulasi ya, destimulasi. Nah Destimulasi itu ini Bang, ini kita harus tahan dulu nih, karena bicara solusi, nanti kita masuk ke segmen selanjutnya tentang solusi. Iya. Nah, sekarang kita lanjut ke Bang Tobias ya. Bang Tobias, air bersih saat ini dan dampaknya bagi masyarakat seperti apa sih? Abang lihatnya sebagai tokoh masyarakat. Ya, terima kasih Mas Fadir, terima kasih. Kalau saya lihat ya, kita bersyukur sekali bahwa dengan adanya Pamjaya ini masyarakat boleh bisa menerima manfaatnya. Itu dulu yang pertama kita lihat kan, karena saya tinggal kebetulan di Limaraya dan memang pakai Pamjaya. Nah, ada satu hal yang kita lihat, kenapa saya bilang keuntungan ada, karena di saat kita punya yang satelitnya mati, di situlah ada Pamjaya. Tapi yang saya lihat di situ bukan itu, tetapi keuntungan yang besar. Kita lihat bahwa kalau memang itu akan terjadi seperti yang ada di Belanda, saya pernah ke Belanda, ke Jerman, itu kan bagus tuh, di mana-mana ada ada air minum di jalan-jalan pun ada, ya kan? Dan itu sudah memang kualitasnya udah ya kita minum kita nggak takut, karena itu satu dari limbah B3 pun itu sudah teruji, ya kan? Karena apa? Kan kita lihat dari tadi Bapak bilang bahwa 13 sungai yang ada yang sampai hari ini memakai air untuk konsumsi. Nah itu kita lihat bahwa ada yang tercemar dengan ya ini mohon maaf, saya lihat kan pernah saya melihat ada rumah sakit atau yang ada di Duren Sawit itu kan dia melewati BKT ya, dan itu lihat busa-busa, kan kita nggak tahu itu dari mana sumbernya. Nah ini yang kita harus waspada, karena limbah B3 itu kan kita nggak tahu. Nah apakah itu memang termasuk dalam konsumsi dari Pamjaya atau bukan, ya kan? Karena saya ngelihat dulu, kalau memang itu tidak termasuk atau termasuk, yang mungkin bisa dikoreksi ya Pak ya. Tetapi yang paling terpenting yang saya lihat di sini bahwa kenapa yang ada selama ini kan itu, mohon maaf ini Pak Dir, itu dibor ambil dari 13 sungai itu. Itu pertanyaan saya, karena saya ngelihat kalau itu bor, terus apa bedanya dengan satelit yang sudah dikeluarkan undang-undangnya bahwa tidak boleh lagi ada pengoboran, ya kan? Nah itu pertanyaan saya itu, karena saya lihat dari salah satu hotel, lah ini mereka bor ngambil dari dari yang tadi Bapak bilang 13 sungai. Kalau itu memang bor, nah pertanyaan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, berbahaya enggak? Kalau itu kan kita lihat dari positif sama negatifnya. Nah mungkin Bapak bisa kasih pemahaman untuk masyarakat. Saya sebagai masyarakat awam bisa mengerti bahwa kalau itu bor itu ada enggak juknisnya, sampai seberapa besarnya bor itu untuk menjaga ketahanan kita punya air yang ada di dalam. Nah itu kalau tidak sampai menjaga ketahanan pangan atau ketahanan bor yang ada di bawah itu, nah itu terjadi kendala enggak? Itu mungkin dari saya seperti itu. Tapi saya bersyukur ya sebagai masyarakat bahwa dengan adanya Pamjaya ini sudah sampai di mana-mana. Wah itu kita sudah bisa luar biasa, masyarakat bisa menikmati, apalagi kalau memang 2 juta pelanggan yang sudah tercapai di masyarakat Jakarta. Wah itu kita bersyukur sekali. Nah dan yang terakhir ya itu mungkin tadi yang pipa, ya kan? Itu pipa harus, karena itu kan selama ini yang punya saya aja masih aja pipa yang lama, ya kan? Nah kalau memang itu diganti, nah kita bersyukur lagi. Nah mungkin teknisnya ya bukan kita tapi Bapak. Terima kasih Pak Dira. Ya terima kasih. Cukup menarik ya tadi yang solusi dari Bang Eski juga Bang Tobias. Kita lanjut ke Pak Esa ya. Ini untuk menjawab pertanyaan dari Pak Tobias dan juga paparan tadi Bang Eski. Dan juga saya juga sebagai masyarakat Jakarta yang selama ini nyangka masalah terbesar kita selama ini hanyalah air baku. Tapi ternyata perpipaan juga jadi masalah. Ini terkait juga program perpipaan 100%. Seperti apa sih optimisme Pamjaya dalam mengatasi hal ini? Kan ada juga suara skeptis, tapi juga ada juga suara-suara yang optimis karena memang ini sudah saatnya Jakarta 100% dilayani oleh air bersih. Gimana Pak Esa lihatnya? Oke,
Makasih Pak Fauzan. Yang pertama tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Tobias ya. Pamjaya ini tidak pernah menggunakan air tanah. Itu satu Pak. Air yang dibor ya di tanah. Ini masyarakat harus tahu nih semuanya. Yang digunakan oleh Pamjaya sekarang adalah air permukaan. Ya, air permukaan itu bisa dari sungai, bisa dari waduk ya, bisa dari bendungan. Jadi bukan yang dibor ke tanah, Pak. Nah, itu masyarakat harus memahami seperti itu. Banyaknya masyarakat, kemarin pernah kita ada audiensi dengan beberapa masyarakat, terutama beberapa bulan lalu dari Jakarta Utara, menganggapnya air ini adalah pemberian Tuhan. Benar, pemberian Tuhan. Tapi bukan kita bor gitu loh ya. Di mindsetnya masyarakat itu mungkin air Pamjaya itu melakukan pengeboran pakai pipa gede terus diproses. Tidak Pak. Jadi kita ngambil dari air permukaan, itu udah jelas. Dan itu yang diolah. Nah, pengolahannya itulah yang ada berapa kos misalnya mulai dari filtrasinya ya, sedimentasinya, termasuk chemical yang kita gunakan misalnya klorin seperti itu. Nah, itu masyarakat harus paham seperti itu. Nah, yang kedua, tadi yang disampaikan terkait dengan pipa Pamjaya, itu total panjang pipa kita itu sekarang itu 12.800 km Pak. Bisa dibayangkan panjang pipa Pamjaya yang ada di bawah Jakarta ini ya, itu 12.835 km. Itu bolak-balik dari mana ke mana itu Pak, dari Pulau Jawa itu bisa dibayangkan pipa yang di bawah tanah kita ini. Nah, itu kondisi pipa yang tadi saya sebutkan 70% ya, hampir 50%, 70%, 50% itu udah kita harus mau nggak mau harus melakukan peremajaan bahasa ininya lah. Nah itu Pak, jadi tantangannya kita agak berbeda kalau kita bandingkan dengan industri utilitas yang lain ya Pak, misalnya PLN. Kalau PLN dia melakukan pengganti jaringan dari tower ke tower mungkin lebih gampang ya. Ketika Pamjaya itu harus melakukan penggalian Pak, karena pipa yang lamanya ada di bawah. Nah ini salah satu masyarakat yang kalau melakukan penggantian pipa yang lamanya ditarik atau enggak gitu loh. Nggak mungkin kita tarik, biaya lagi Pak Bang SG gitu loh. Karena pipa yang lamanya nggak mungkin kita tarik, karena itu cost-nya pasti lebih gede lagi, bisa dibayangkan gitu ya. Nah ini yang sedang dilakukan sekarang program kita itu, sekarang apa yang dilakukan oleh Pamjaya tadi Bang SG sudah menyinggung, kita itu ada pemenuhan 100% cakupannya itu, tiap tahun itu kita udah bikin stagingnya berapa jumlah sambungan baru, berapa panjang pipa per tahunnya Pak, tadi sudah singgung oleh Bang SG, tahun ini 450.000 sambungan ya, bisa dibayangkan 450.000 sambungan gitu. Yang harus dikejar kita dari seluruh wilayah yang ada di DKI ini Pak. Nah jadi apa yang kita lakukan untuk daerah-daerah yang belum terlayani perpipaan Pamjaya, berarti kan pipa distribusinya itu harus dipasang Pak yang ukuran gede. Contoh sekarang yang paling masif di selatan nih. Selatan pernah dengar mungkin Bapak Tobias, yaitu yang viral di TB Simatupang ya. Itu sekarang itu di kawasan Pasar Jumat, Pondok Pinang itu lagi melakukan pemasangan pipa karena instalasi airnya baru diresmikan kemarin oleh Pak Gubernur, itu di instalasi pengolahan air yang di Pesanggerahan yang 750 LPS itu akan melayani wilayah di Jakarta Selatan dan sebagian Jakarta Barat gitu. Nah itu jadi masifnya di situ Pak. Nah yang kedua, tiap tahun itu tadi saya sudah sebutkan itu kan kita udah bikin tuh petanya tuh Pak. Kelurahan-kelurahan mana yang akan dipasang. Udah ada tuh daftar kelurahannya semuanya per tahunnya. Jakarta Selatan itu akan kebagian tuh banyak di 2007, 2028 nanti itu. Karena kita menyesuaikan dengan pembangunan instalasi pengolahan airnya. Percuma kalau kita bangun pipa kalau instalasinya belum jadi juga dong Pak gitu loh. Nah jadi ini saring selaras gitu loh. Yang paling diuntungkan sebenarnya kondisinya sekarang itu Jakarta Timur sama Jakarta Utara. Karena instalasi air kita di Buaran itu udah siap itu untuk melayani dua wilayah itu. Sekarang pasokan air untuk Jakarta Timur dan Utara dari Buaran aja udah cukup itu Pak.
6.000 LPS kan sebenarnya kalau dioptimalkan. Jadi ini adalah bentuk dari komitmennya Pamjaya. Tahun lalu kita udah resmikan yang IPA Buaran 3 itu. Seharusnya wilayah Jakarta Timur ya, dari segi supply maupun Jakarta Utara mungkin untuk instalasinya ini. Makanya percepatan pengembangan dari jaringan ini perlu selaras dengan pengembangan pabrik airnya tadi yang saya bilang tadi itu loh. Nah, masyarakat dalam hal ini, mohon maaf ya Pak Tobias, memang harus tahu juga gitu loh. Apa yang dilakukan oleh Pamjaya ini gitu. Bang SG ini kan sering melakukan menginformasikan ya dalam media elektronik khususnya apa yang dilakukan oleh Pamjaya itu. Dan saya yakin masyarakat belum memahami 100% Pak apa yang kami lakukan sekarang. Taunya masyarakat komplainnya gali gitu. Galian, terutama sekarang yang lagi ini di Condet ya berapa bulan yang lalu. Condet itu jalannya kan kecil Pak. Tapi kita perlu hadir di sana gitu loh. Kalau nggak sekarang, kapan lagi gitu loh. Nah itu prinsipnya Pak. Nah, memang tadi yang disampaikan oleh Bang SG ya, Pamjaya ini sebenarnya lahirnya reboundnya ini baru 3 tahun lebih ya Pak. Sebelumnya kan dikelola oleh 2 mitra swasta ya. Di barat itu Palija, di timur itu Aetra dulunya. Nah itu baru kembali ke pangkuannya Pamjaya itu di akhir 2022, tepatnya di awal 2023 gitu loh. Nah ini tonggaknya, bayangkan 3 tahun ini perubahan yang luar biasa ya yang dilakukan oleh Pamjaya gitu loh. Awal serah terima dari mitra 3 tahun yang lalu, Bang SG ya, itu kondisi cakupan pelayanan itu baru sekitar 62%. Sekarang dengan cut off di bulan Februari itu udah 81%. Naikin 1% untuk cakupan pelayanan nggak gampang di Jakarta. Karena kan saya bilang tadi, nggak ada Jakarta ini yang berani dulu waktu zaman mitra swasta ada yang berani melakukan penggalian secara masif seperti saat ini, nggak ada. Tapi PAM berani mengambil resiko ya tadi yang disampaikan oleh Bang SG, target 2030 yang dimajukan 2029 ini ya dari berbagai aspek tadi yang disampaikan, isu global ya mengenai SDGs nomor 6 yang tadi isu lingkungan ya, termasuk yang paling penting itu apa? Ini adalah bentuk kehadiran Pamjaya ya, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta ya, untuk memberikan keadilan ya, misalnya keterjangkauan akses air bersih buat masyarakat, khususnya untuk air minum ya, buat masyarakat di DKI Jakarta. Demikian Pak Tobias, makasih. Terima kasih Pak Esa. Ini agak repot juga nih, karena membayangin Pamjaya melakukan langkah yang tidak populis dengan target 100% pipa dan kelak juga akan berguna buat kita. Kita lanjut ke Bang SGY nih. Tadi Bang SGY bisa bicara soal SDGs dan layanan air bersih dan lain-lain. Tadi sempat terpotong mengenai solusi-solusi yang ditawarkan oleh Bang SGY. Kira-kira itu seperti apa sih untuk mengatasi persoalan di Jakarta yang begitu kompleks ini dari sisi air bersih, Bang? Ya, terima kasih. Saya lanjut tadi ya. Jadi begini ya. Tadi saya ingin bahas tentang sumber air baku ya. Ya, ini juga menjadi bagian solusi ya. Jadi sumber air baku itu kan 92% dari Waduk Jatiluhur. Terbayang nggak suatu saat itu ada trouble gitu ya. Kemudian bagaimana solusinya? 92% loh. Ini bisa babak belur masyarakat Jakarta. Ya kan? Kemudian yang namanya istana dan sebagainya bisa terimbas. Gitu. Gimana solusinya ini untuk mengatasi persoalan ini? Gitu ya. Jadi memang sampai saat ini memang masih masih sulit ya untuk menemukan pengganti dari Waduk Jatiluhur ya. Tapi ke depan memang harus dipikirkan, harus diupayakan gitu. Jadi misalnya 13 sungai itu ya, kenapa cuma 8%? Kenapa nggak bisa ditingkatkan? Jadi bagaimana caranya? Ya persoalan sungai ini harus diadakan perluasan sungai, pembersihan kali-kali dan sebagainya sehingga pencemaran itu tidak parah di sungai itu. Kemudian ada sanksi-sanksi tegas terhadap pencemaran lingkungan di sungai itu. Sehingga air sungai itu bisa menjadi bahan baku. Itu pertama. Ya. Kemudian kedua, ya, ada konsep penanganan banjir, yaitu membuat terowongan bawah tanah yang sangat besar ya, yang kemudian airnya itu bisa dialirkan ke bawah tanah sehingga bisa mengurangi banjir Jakarta yang setiap tahun menjadi momok. Nah, sumber air itu pada akhirnya nanti juga bisa jadi sumber air bahan baku, gitu ya.
jadi air bahan baku. Ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah membangun giant seawall. Giant seawall itu kalau dibangun secara masif, secara besar, itu nanti akan menampung seluruh air sungai yang ada di Jakarta menjadi semacam wadah air besar gitu ya. Pada satu saat nanti air itu akan menjadi air tawar, gitu. Air tawar. Nah, air itu kemudian bisa digunakan sebagai sumber air baku. Itu sebenarnya konsep yang paling sangat logis ya. Kemudian ada lagi yang namanya desalinasi ya. Desalinasi walaupun biayanya sangat mahal, tapi ini merupakan alternatif gitu ya. Mengolah air laut atau air payau menjadi air tawar. Ya. Nah, memang costnya tinggi. Di Pulau Seribu tuh banyak melakukan itu. Pamjaya juga melakukan, kemudian desa juga melakukan. Ya, kemudian alternatif lainnya itu dengan cara water reuse atau air limbah ya. Jadi air limbah itu kemudian bisa diolah menjadi air bahan baku, gitu ya. Dan proses pengelolaan itu melalui reserve osmosis, ya, melalui membran, membran, terus kemudian purifikasi ya, ultrafikasi ya. Nah itu kemudian bisa mengelola air limbah tadi atau water use itu menjadi air yang bisa digunakan kembali jadi air baku. Memang itu kosnya tinggi, tapi memang ini merupakan bagian dari strategi untuk penyediaan bahan baku. Kemudian alternatif yang lain itu yang saya pikir ini canggih ya, sospek. Jadi itu mengenai penggunaan air udara, air atmosfer gitu loh. Jadi namanya itu water harvesting gitu. Pemanenan air melalui air udara. Jadi di udara itu sebenarnya bisa dipanen gitu. Dia melalui kelembaban. Dia caranya melalui kelembaban ya, misalnya. Itu teknologi kita tinggi memang. Itu memang hanya bisa dilakukan pada daerah tertentu yang kelembabannya tinggi, tapi tadi curah hujannya tidak ada atau airnya kering gitu. Dan ini memang menjadi alternatif. Walaupun saya belum melihat sampai sejauh ini bisa dilaksanakan di Jakarta dan sebagainya. Tapi ini menjadi bagian solusi dari pengganti air bahan baku yang 92% itu dari waduk jatiluhur. Ya. Jadi kalau water purifier itu penangkap embun di udara kan, di tengah kondisi Jakarta yang udaranya cukup memprihatinkan, ini seperti apa kira-kira? Ya, ini kan teknologi ya. Saya juga belum mendalami seperti apa model teknologinya, tapi konsep itu memang ada gitu loh. Konsep itu memang ada. Artinya itu disebut dengan water harvesting atau pemanenan air atmosfer gitu ya. Ada teknologinya untuk daerah-daerah yang lembab, kemudian dia menggunakan semacam dilengkapi ya, lembab itu kemudian menjadi uap air dan itu menjadi kita belum tahu ini, saya juga belum pernah mendalami seberapa besar hasilnya dan sebagainya, tapi teknologinya ini bagian alternatif tadi gitu ya. Nah, secara keseluruhan terkait dengan tema ini water verified tadi, apa tadi istilahnya water yang kita punya itu apa namanya? Purify ya, water purify itu menjadi solusi yang sangat utama ya, sangat praktis ya. Jadi dia itu membantu masyarakat yang memang air pipanya belum menggunakan pipa HDE ya atau food grade ya. Nah, itu bisa menggunakan water purifier. Begitu pula masyarakat yang menggunakan air tanah gitu ya. Nah, di samping itu water purifier ini dalam jangka panjang itu juga membantu lingkungan dalam pencemaran lingkungan terkait dengan sampah plastik siap pakai gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang sangat prinsip dan sangat penting yang memang saya pikir perlu dijalankan oleh Pamjaya secara serius dan konsisten begitu. Saya pikir begitu. Oke, terima kasih nih. Tadi Bang SG memberikan beberapa solusi ya, alternatif ya. Kalau ini sih pertanyaan satu lagi. Menurut Abang solusi yang paling Abang sukai atau yang paling bisa dilakukan oleh Pamjaya itu apa sih kira-kira? Sebenarnya alternatif banyak. Memang itu jangka panjang ya, seperti misalnya water agency wall ya, kemudian pembuatan terowongan bawah tanah gitu ya, kemudian mengurangi pencemaran di 13 sungai itu ya. Dan sebenarnya ada hal yang lebih penting lagi ya. Ke depan, ini Pamjaya sudah komitmen tidak menggunakan air tanah ya. Ke depan bahwa Pergub 93 ya, tahun berapa dia? Tahun 2000.
Ya, Pergub 93 tentang zona bebas air tanah itu memang harus direvisi, harus diperbaiki karena di Pergub itu hanya menyasar gedung yang luasnya itu 5.000 meter, ya, kemudian yang tingginya itu 8 lantai. Selain itu tidak terdampak dengan Pergub itu. Pergub itu melarang penggunaan air tanah untuk daerah tertentu yang ada zona, ya, itu untuk luasnya 5.000 meter, gedungnya 8 lantai, ya. Dan itu hanya beberapa tempat, ya. Kalau jalan itu kalau nggak salah ada 12 jalan, ya, tempatnya di Yosudarso, kemudian di ya ada beberapa jalan, ya. Kemudian ada kawasan misalnya di Kuningan, ya, di Tamrin, kemudian di Pulau Gadung dan sebagainya. Nah ini harus dilengkapi, harus disempurnakan gitu. Harus ada larangan penggunaan air tanah bagi masyarakat. Bagi masyarakat Jakarta harus dilarang. Tapi larangannya itu sebelum pipanisasi ini mencakup 100%, itu larangannya harus mutlak. Tapi sebelum pipanisasi masuk 100%, larangan itu harus bertahap. Artinya jika masyarakat masih menggunakan air tanah, misalnya di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, maka harus dibatasi penggunaannya. Penggunaannya dibatasi misalnya 10 kubik, lewat dari 10 kubik mereka harus menggunakan air PDAM gitu. Nah, harus ada revisi dari Pergub ini, ya. Kenapa demikian? Karena kalau tidak, bahwa penurunan permukaan air tanah, kemudian pencemaran dan sebagainya, ini tidak akan bisa terelakkan. Bahwa ini persoalan yang sangat krusial gitu, ya. Kemudian belakangan Pergub Gubernur telah merubah revisi Pergub nomor 5 tahun 2016, ya, tentang efisiensi energi dan air. Ini juga menjadi penting. Oke Bang. Makasih banyak sih, tadi paparannya cukup jelas, ya. Kita lanjut ke Bang Tobias, ya. Sebagai tokoh masyarakat ngelihatnya gimana sih, ngelihat program pipanisasi 100% juga yang dianggap masalah bagi masyarakat karena mendatangkan kemacetan, tapi sebenarnya juga menjadi solusi bagi masyarakat untuk cakupan air 100%. Bang SG juga tadi memberikan beberapa alternatif solusi-solusi sebenarnya yang bisa dilakukan terkait mengatasi persoalan air baku di Jakarta. Nah, kalau Abang sebagai tokoh masyarakat ngelihatnya gimana ngelihat itu semua? Ya, kalau saya ngelihat yang pertama itu tuh harus ada edukasi dulu. Kenapa saya bilang harus ada edukasi? Karena masyarakat yang ada di Jakarta ini, ya kebanyakan ya mereka nggak ngelihat ke situ. Tapi kalau kita berikan edukasi yang baik antara misalnya dari Pemda, dari gubernur sampai di tingkat bawah, berikan edukasi yang baik sampai di RT, sampai itu mungkin mereka pasti akan punya satu niatan gairah untuk memang memakai air pump, ya kan? Karena selama ini kan kita ngelihat bahwa kenapa mereka nggak pakai air pump? Pertama, ya kan mungkin tagihannya, ya kan? Atau tiba-tiba air pump mati, ya kan? Nah, itulah yang harus diperbaiki dulu, ya kan? Nah, mungkin dengan adanya sudah dibicarakan sama Pak Esa bahwa semua memang lagi terukur, lagi dibangun. Nah, itu mungkin pas. Tapi kalau hanya belum ada persiapan yang matang baru kita membuat satu skema seperti itu, mungkin masyarakat akan tanda tanya. Karena kan ya saya juga seperti itu, tapi kalau memang ada edukasi yang baik dari kerjasama antara Pemda sampai dengan tingkat RT itu saya rasa gampang karena masyarakat ini akan terima. Dan saya setuju tadi dengan Bapak tadi ngomong, benar itu. Karena apa? Kita kalau ngelarang satu harus larang semua. Misalnya jangan ada pengguna air tanah. Itu harus buat satu juknis bahwa tidak boleh. Atau Pergub Bapak bilang nggak boleh. Supaya merata. Kalau tiba-tiba mereka mereka bilang nggak ini buat ini. Nah, kan kita mana tahu. Mereka tutup, mereka bilang nggak, tapi apalagi satelit. Kan nggak tahu, tanam di dalam. Kontrolnya dari SDA pun nggak maksimal. Nah, itu yang saya bilang kan. Jadi kalau kita memang membuat satu perencanaan, ya perencanaan yang matang supaya masyarakat tahu. Yang gampang kok DKI edukasi. Kalau edukasi benar, pasti masyarakat akan memotivasi untuk memakai pump. Nah, saya ngeliat di sini karena saya pernah ke Turki, itu ada di perbatasan Ufra, mereka ngambil air itu dari Sungai Efrat. Nah, Sungai Efrat itu saya ngelihat, saya penasaran ini apa lagi, ini apa kayak blower besar. Itu blower dia bisa narik sampai berapa kilo tuh, Pak. Nah, mungkin pertanyaan saya ke Pak Esa, apa sama juga yang ada yang di metropolitan? Mungkin ambil dari Jatiluhur kan? Nah, karena saya ngelihat kok ini apa bor-bor itu. Jadi saya baca bor kan kita nggak tahu. Karena kalau saya ngelihat di Efrat, mereka narik tuh kira-kira ada hampir 500 meter loh, Pak.
itu tarik. Nah, saya ngelihat lagi, loh kok ini air jernih banget, bisa minum lagi di situ. Nah, kalau itu terjadi di DKI, wah tenang kita sudah selesai. Nah ini Gitu. menarik yang dipaparkan Pak Tobias tadi sama Abang juga tadi. Sekarang kita dengerin paparan dari Bapak juga closing statement mengenai dua pandangan tadi nih Pak. Silakan. Ya, saya kira yang paling penting saya setuju dengan Pak Tobias, edukasi gitu loh. Karena tanpa edukasi ya, semua masyarakat itu nggak memahami jadinya ya Pak ya. Jadi banyak kan nanti praduga gitu ya, oh Pamjaya seperti ini. Padahal sebenarnya yang kita lakukan itu jelas dan arahnya itu pun targetnya pun ya, kapan itu jelas semuanya gitu loh. Nah itu yang pertama. Jadi edukasi mengenai pentingnya air perpipaan ini sangat penting kita sampaikan kepada masyarakat gitu loh. Karena satu yang paling penting tadi yang disampaikan oleh Bang SG, isu SDGs nomor 6 itu ya, termasuk tadi kita belum singgung bahwasanya kondisi Jakarta itu setiap tahunnya itu turun tanahnya itu, permukaan tanahnya itu 3 sampai 4 cm setiap tahun. Dan bahkan ada di beberapa lokasi itu 7 sampai 10 cm. Dan apa yang sebenarnya di warning oleh mantan presiden US dulu, Pak Joe Biden itu ya, Jakarta akan tenggelam. Kalau kita nggak melakukan aksi nyata sekarang, masyarakat tidak diedukasi untuk segera beralih ke air perpipaan, niscaya itu 20 atau 30 tahun ke depannya itu akan menjadi tantangan yang sangat berat buat DKI. Nah yang kedua, dengan kondisi sekarang, bagaimana yang harus dilakukan masyarakat? Tadi sudah ada solusi, salah satunya di samping kita, kenapa? Karena topiknya kita hari ini itu mengurangi sampah plastik juga ya. Water purifier itu adalah salah satu solusi yang paling tepat sekarang. Air yang diproduksi oleh Pamjaya itu, tadi saya sudah sampaikan, dari semua WTP atau IPA kita itu layak dikonsumsi sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Karena masalah distribusi kondisi perpipaan itu yang tidak memungkinkan buat masyarakat menjadi top water atau air yang langsung diminum. Water purifier hadir di situ Pak untuk menjadi bridging ya, jembatan sehingga masyarakat bisa mengakses air Pamjaya itu langsung diminum gitu loh. Nah itulah edukasi ini yang perlu kita sampaikan dan masyarakat tidak perlu takut karena semua water purifier yang kita pasang itu ada uji labnya juga Pak. Sesuai dengan Permenkes nomor 2 tahun 2023 ini. Nah ini yang paling penting yang perlu kami sampaikan betapa pentingnya kita air perpipaan ya, masyarakat agar mengetahui ini dan perlu mendukung untuk langkah korporasi Pamjaya ini untuk perpipaan agar cakupan pelayanan di 2029 ini bisa dituntaskan gitu loh. Nah ini yang kami minta gitu kepada masyarakat dan butuh dukungannya. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, program ini mustahil bisa dijalankan. Sekarang nih saya minta statement dari Bang SGY nih untuk terkait water purifier seperti apa sih kira-kira untuk meyakinkan masyarakat kalau ini bisa berjalan dan ini bisa dipercaya sebagai jembatan untuk air siap minum di Jakarta Bang. Yang pertama, water purifier itu adalah jembatan bagi masyarakat untuk bisa langsung meminum air ya, air perpipaan atau air PAM secara langsung. Gitu. Hal ini sebenarnya bukan kesalahan PAM karena pipa itu dipasang sudah sejak lama dan puluhan tahun. Ya, sehingga ada pipa-pipa yang memang masih belum food grade atau pipanya belum HDPE. Nah disitulah water purifier itu hadir ya ada untuk menjembatani ini. Ya. Untuk daerah-daerah yang sudah bisa langsung diminum atau pipa HDPE itu bisa langsung diminum. Gitu. Nah solusinya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya itu bisa mengurangi persoalan lingkungan, sampah plastik dan sebagainya. Gitu. Di samping itu buat masyarakat lain ya yang menggunakan tanah juga bisa menggunakan ini dan sebagainya. Dan ini menghemat biaya secara ekonomi sangat jauh sekali. Yang lebih penting adalah
water purifier ini bukan cuma dilihat sebagai solusi jangka pendek untuk persoalan air pump yang bisa langsung minum, tapi juga terkait dengan persoalan lingkungan, persoalan sampah plastik yang memang menjadi momok atau problem nasional, bahkan masuk kategori problem tingkat dunia. Barangkali itu. Kemudian persoalan-persoalan lainnya tentang ketentuan aturan juga memang harus dijalankan secara maksimal. Barangkali itu. Demikian. Saya minta closing statement juga dari Pak Tobias mengenai water purifier nih, agar masyarakat juga ngeh dan sadar kalau ini juga bisa jadi jembatan awal untuk air siap minum yang kita cita-citakan. Ya, terima kasih ya. Kita sebagai masyarakat, saya masyarakat awam, saya ya pertama-tama saya bangga banget karena kalau sampai ini Pamjaya bisa tercapai 2 juta pelanggan itu ya kita dengan bangga bahwa memang saya lagi warga DKI kan, jadi kita memang harus punya satu keyakinan bahwa nggak boleh antipati juga mengenai kerjanya PAM ini, karena saya ngelihat macet di mana-mana, tapi macet di mana-mana itu untuk apa? Untuk kita, dan masyarakat harus bersabar. Kalau mau bagus ya harus bersabar. Nah inilah yang kita lihat kan, bahwa apa yang selama ini dikerjakan sama PAM ini, ya ini menjadi satu pedoman bagi kita, bahwa kita yang hari ini, saya juga hari ini dengan adanya edukasi hari ini saya ada di sini, saya akan tidak memakai lagi air sumur bor, ya kan, saya nggak mau hari ini, karena saya sudah tahu turunnya berapa senti selama per tahun, baru kalau kita nggak menjaga kita punya lingkungan mau jadi apa? Inilah kita harus menjadi contoh. Saya juga 2 rumah saya yang ada di Jakarta Timur, saya akan berhenti dan saya akan memakai PAM. Nah, kebetulan saya punya anak mantu itu juga kerja di PAM. Saya ngomong ke dia, lah kamu kalau mau ganti PAM harus ganti pipa. Sesudah ganti pipa, nah baru mungkin kita akan tindak lanjutin. Nah tadi Bapak udah bilang di Jakarta Timur sudah bagus, ya cobalah. Saya sebagai masyarakat saya senang sekali bahwa dengan adanya Pamjaya ini ya kita bisa punya satu pemahaman yang baik dan kita bisa dapat benar-benar menerima air bersih. Nah, air bersih itu apa? Untuk oksigen kita juga. Karena kita punya tubuh ini kan hampir 80-90% kan air. Itu mungkin dari saya gitu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Nugraha Esa, Bang SGY atau Bang Sugianto Emik, dan juga Pak Tobias Patiasina untuk kehadirannya. Semoga talk show ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Tapi sebelumnya saya tutup juga dan saya akan memberikan kesimpulan kalau ternyata air yang diolah oleh Pamjaya itu pertama bukan merupakan air yang dibor, tapi merupakan air permukaan. Dan juga salah satu yang perlu dilakukan adalah kita menjaga bagaimana sungai kita agar bisa tetap menjadi sumber air baku yang bisa langsung digunakan. Dan salah satu yang sedang dikembangkan oleh Pamjaya teknologi adalah water purifier, di mana itu akan menjadi jembatan awal bagi masyarakat di Jakarta agar kelak kita bisa memiliki air yang siap minum. Dan semoga saja di sela pipanisasi di Jakarta yang berlangsung masif, di 2029 nanti cakupan layanan air bersih sudah menjangkau 100% warga Jakarta dan penambahan pelanggan sekitar 2 juta pelanggan. Terima kasih sudah menyimak EZTV. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.